Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un khairul khata'un tawwabuna. Sidang jemaah Jumat, tamu-tamu Allah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak untuk diri khatib sendiri dan jemaah Jumat sekalian, mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan rasa takwa, takut kita hanya kepada Allah, tentunya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin sidang jemaah Jumat, tamu Allah dimuliakan, kita beri judul khutbah kita tentang persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah, hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari-hari yang paling mulia, bertepatan pula tanggal 16 Sya'ban 1443 Hijriah. Yang lebih kurang 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah, ada sebuah percetakan itu tidak pernah macet dia, dan ada percetakan yang macet. Percetakan semen pasti macet karena barang tak sampai air laut, angin kencang, kapal mungkin tak berangkat. Ada namanya percetakan mahasiswa tidak bisa diwisuda karena COVID. Kalau mahasiswanya DO tak bisa wisuda karena ada percetakan yang tidak bisa diselesaikan, ada kendala, ada masalah. Ada percetakan kayu tak sampai, percetakan rumah kayu tak bisa dibuat, tak sampai. Setiap percetakan pasti ada persoalan macet. Tetapi ada percetakan yang tidak pernah macet sama sekali. Percetakan yang selalu dia ada dan dia berada. Apa dia? Yaitu percetakan dosa. Dosa tak pernah macet. Maka setiap kita pasti berdosa. Tidak ada istilah orang tidak berdosa. Dosa yang disengaja, kecil, ataupun dosa yang besar. Oleh karena itu, setiap kita insan, kullu bani adam khata'un khairul khata'un tawwabuna. Setiap anak Adam pasti bersalah, pasti berdosa. Sebaik-baik orang bersalah berdosa, taubat, minta ampun kepada Allah. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan maghfirah. Di bulan itulah kalau kita beramal, melaksanakan puasa 1 bulan penuh, kemudian berinfak, sedekah, baca Quran, mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita itu, kalau itu kita lakukan dengan penuh keimanan, pertimbangan, maka dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jemaah Jumat dimuliakan Allah. Oleh karena itu, waktu yang cukup singkat, lebih kurang 2 pekan lagi, mudah-mudahan kita diperjumpakan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan yang penuh keberkahan, kemuliaan dan penuh keampunan. Tentu bulan yang agung ini jauh-jauh hari
kita tentu sudah mempersiapkan diri kita. Oleh karena itu yang sudah mempersiapkan, alhamdulillah. Yang belum, maka dari sekarang masih ada waktu 2 pekan lagi. Maka apa saja yang mesti kita persiapkan menghadapi bulan yang penuh berkah dan ampunan? Maka yang pertama kita persiapkan yaitu, yang pertama kita sambut bulan agung, bulan mulia dengan hati penuh kegembiraan. Gembira hati kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, maka diharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Bayangkan betapa agungnya bulan yang mulia itu. Senang saja hati kita. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, man paroha biduhuli Ramadan, barang siapa yang senang paroha, senang gembira, biduhul Ramadan, dengan datangnya masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu, maka Allah mengharamkan jasaduhu ala niran, Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Oleh karena itu tentu kita sangat senang dan bahagia menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita isi dengan banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Berkah umur, berkah rezeki, berkah pekerjaan, dan berkah setiap langkah yang kita lakukan. Oleh karena itu, pertama mempersiapkan bulan Ramadan, kita persiapkan hati yang senang, hati yang gembira. Yang kedua, kita persiapkan tentunya dengan bersihkan diri kita dengan bertaubat kepada Allah. Bulan agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang suci. Maka kita hadapi dengan hati yang bersih pula. Maka bersalah kita kepada Allah, maka kita bertaubat. Awali dengan mandi sunat taubat. Setelah itu lakukan dengan solat sunat taubat 2 rakaat. Di tengah malam bangun, maka solat sunat taubat 2 rakaat. Maka ini yang mesti kita lakukan. Apa itu taubat? Taubat berasal dari kata taba, yatubu, isim masdarnya taubatan. Ada yaudu, raja'a, yarji'u, artinya kembali. Kembali kita kepada jalan Allah setelah melanggar aturan-aturan Allah. Oleh karena itu setiap kita pasti bersalah. Mau diplomat, penjual tomat, sampai pejabat, sampai rakyat, pasti berdosa. Mau ustaz, mau kiai, pasti berdosa. Maka manusia itu pasti bersalah, berdosa. Sebaik orang yang bersalah bertaubat, minta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad SAW boleh minta ampun kepada Allah dalam kitab Riyadus Shalihin karang Imam An-Nawawi, dalam bab 2 tentang taubat dikatakan Nabi Muhammad beristighfar dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, boleh beristighfar 70 marrah, 70 kali beristighfar kepada Allah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Nabi bertaubat, beristighfar minimal 100 marrah, 100 kali minta ampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Maka ini yang mesti perbanyak. Setelah mandi sunat taubat, maka diiringi dengan solat sunat taubat 2 rakaat, maka diisi dengan beristighfar. Lalu setelah itu kita lakukan dengan banyak beramal, baca Quran, infak, sedekah. Sidang jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang mesti dilakukan karena kita bersalah kepada Allah, maka kita bertaubat. Yang kedua, tentu kita ada salah silap sama manusia. Hablum minan nas, zon politikon. Manusia itu makhluk sosial yang senantiasa kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari, antara adik dengan kakak, antara kakak dengan sepupu, dengan tetangga, andai tolan, karib kerabat, mestilah kita pasti punya dan salah. Oleh karena itu kita bersihkan jiwa kita, hati kita, saling meminta maaf dan memberi maaf sesama manusia. Oleh karena itu sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah sama manusia kita minta maaf.
salah sama Allah, maka kita bertobat, maka saling bermaafanlah kita sesama adik kakak, sesepuh, kemudian berkeluarga, bertetangga, handai tolan. Ini yang mesti kita perbanyak, saling meminta maaf dan memberi maaf. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita persiapkan apa? Maka persiapkanlah dengan ilmu. Maka ilmu sangat menentukan ibadah seseorang. Ada orang yang beribadah tanpa ilmu, maka tidak tahu dia. Ketika berpuasa, gosip jalan terus, ghibah, menfitnah, nyebut orang. Ini orang tidak punya ilmu, maka rusaklah puasa dengan sifatnya sendiri. Maka dihancurkan amal ibadah puasanya karena sifatnya sendiri, karena tidak punya ilmu. Maka baca lagi kitab-kitab fikih karangan Dr. Yusuf Qaradawi contohnya. Banyak buku-buku fikih. Minimal kita adakan kajian, undang ustaz-ustaz kita bahas tentang fikih saum, fikih puasa, mulai dari niat, rukun, syarat, sunat-sunat sampai yang membatalkan puasa. Maka kita bahas secara tuntas sehingga kita matang secara ilmu untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan banyak juga orang melalaikan, banyak juga orang tidak tahu. Puasa Ramadan rajin tapi tidak solat Jumat. Puasa Ramadan jalan tapi tidak solat wajib. Maka ini sangat keliru. Puasa rajin tapi tidak tarawih. Puasa rajin tapi malas untuk baca Quran. Tentulah ini tidak kita inginkan. Maka oleh karena itu tentulah rusak amalan-amalan kita kalau kita tidak punya ilmu. Oleh karena itu Allah sangat mengangkat derajat orang-orang yang punya ilmu. Persiapkan ilmu. Yang seterusnya kita persiapkan yaitu persiapan jasadiah rohaniyah. Kalau kita sehat bisa berpuasa. Apalagi kalau sudah sakit tak bisa berpuasa. Dari hari ini jagalah kesehatan kita dari berbagai macam kegiatan rutinitas. Maka mudah-mudahan kita sehat selalu sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa. Selanjutnya kita persiapkan yaitu persiapan malun. Apa dia? Itu harta. Dalam setahun kita diberi oleh Allah untuk mencari nafkah, kekayaan, harta, yaitu 12 bulan. 11 bulan kita mencari uang, mencari nafkah. Maka jangan lupa 11 bulan itu kita gunakan, sisihkan uang harta kita untuk 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, dengan berinfak sedekah. Maka membantu sesama muslim, membagi takjil, memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Ini adalah lahan ibadah bagi kita. Oleh karena itu, harta yang kita miliki tentu kita ingin menggunakan di jalan Allah. Yauma la yanfa'ulun wala banun illa man atala bil qalbin salim. Harta yang kita cari pagi, siang, sore, malam akan ada gunanya lagi nanti di hari kiamat, kecuali yang kita infakkan di jalan Allah. Ketika bulan Ramadan kita berinfak untuk masjid kita, kita membantu orang yang berpuasa, memberikan takjil, berbuka, membantu orang yang lemah, fakir miskin, anak yatim. Maka harta yang kita gunakan di jalan Allah itulah yang akan terus mengalir pahalanya. Lalu rumah akan tinggal, mobil akan tinggal, tanah akan tinggal. Harta yang kita infakkan di jalan Allah itulah akan terus mengalir pahalanya. Oleh karena itu, sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah, kita sama-sama menyambut Ramadan. Kita awal dengan hati yang gembira, bertobat, minta maaf sesama, kemudian sama-sama menjaga kesehatan kita, kemudian persiapkan ilmu dan juga mempersiapkan yang namanya harta kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tamil asar la'allakum turhamun.